Halo, Wonder Home People dan kawan-kawan Padepokan Asa. Berjumpa lagi dengan kami di podcast literasi, produksi dari Padepokan Asa dan kolaborasi dengan Wonder Home Library. Nah, kali ini kita adalah episode kedua setelah kemarin kita kedatangan Bu Heni yang merupakan sekjen dari TBM Pusat. Sekarang pagi ini saya kedatangan teman lama saya. Teman lama ya Ibu ya. Teman lama. Seorang penulis, kolumnis, terus seorang pecinta makam kuno di Jogja. Jadi kalau teman-teman mungkin sering baca di Mojok ataupun beberapa website populer gitu ya. Kalau di situ membahas tentang makam kuno, silahkan tuh dibaca. Penulisnya siapa? Itu tamu kita pada siang pagi hari ini. Oke, Saipul Cahyadi. Halo Bul. Mas. Gimana kabarnya, Bul? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Saipul ini terakhir aku dengar dirimu sekarang sudah bekerja Alhamdulillah sebagai seorang dosen di UGM. Seorang pembantunya dosen. Oh, pembantunya dosen. Pembantu dosen. Belum dosen. Oke. Saipul ini juga beliaunya seorang pengelola sebuah TBM yang ada di Sleman bagian barat, yaitu namanya TBM Jlegongan ya. Ya, namanya Perpus Jlegongan. Oh, oke, sorry. Namanya Perpus Jlegongan. Nah, untuk awal ini Pul, silahkan ceritakan tentang Perpus Jlegongan yang dirimu asuh sekarang ini gitu. Oke, matur nuwun Mas Adit. Perpus Jlegongan itu sebuah taman baca. Kami sudah berusia 10 tahun. Tahun depan kami sudah berusia 10 tahun. Didirikan tahun 2015. Begitu. Terus apalagi ya yang bisa diceritakan ya? 2015 berarti udah lama banget. Ya. Sudah. Tahun depan kami satu dekade. Ya, okay. Satu dekade. Tempatnya dulunya tahun 2015 sampai 2016 itu di Pos Ronda. Terus kemudian dari 2017 itu pindah di depan rumah. Di depan rumahmu sendiri berarti ya? Di depan rumah. Terus kegiatan ada beberapa, bongkar pasang lah yang nggak ada kegiatan yang rutin dan bisa bertahan lama. Terus apa lagi Mas? Oke. Mungkin kalau soal Perpus Jlegongan mungkin beberapa sudah sering dengar gitu ya, atau mungkin ya, dirimu sudah sering menuliskan, sudah sering ditanya oleh orang gitu. Tapi mungkin yang menarik pada pagi ini adalah tentang konsep sekolah desa. Yang kemarin itu saya awalnya taunya malah bukan dari dirimu, tapi awalnya taunya itu ketika itu boomingnya sempat booming di Twitter, X, yang atau? Iya benar. Waktu itu aku sempat, Edian. Jadi ada satu obrolan gitu tentang ada usaha untuk membuat konsep sekolah desa gitu. Sekolah, aku nggak tahu waktu itu boomingnya kapan, agak sedikit lupa, tapi cukup booming gitu. Karena booming otomatis aku juga FOMO, ikut tak lihat. Tapi begitu tak lihat, tak amatkan, kayak tau kenal ya gitu. Teman kenal gitu. Sekocara nulisnya bareng, tapi juga kenal gitu. Nah ternyata sekolah desa ini pun yang menginisiasi adalah dirimu juga gitu. Nah ini apakah sekolah desanya ini ada hubungannya sama Perpus Jlegongan atau emang ini konsep produksimu sendiri gitu? Jadi konsep sekolah desa itu muncul pertama kali di waktu pandemi Mas. Pandemi, Di waktu pandemi kami iseng-iseng bikin YouTube waktu itu, bikin channel. Terus kemudian saya dan beberapa teman itu kepikiran ini perlu ada satu branding yang kuat. Kenapa kami bikin YouTube? Kan gitu. Terus iseng-iseng kami ceritakan aja bahwa kami pengen nyari AdSense buat bikin sekolah gratis. AdSense dari YouTube. AdSense dari YouTube untuk bikin sekolah gratis. Mulia sekali ya dirimu. Dan tentu saja itu tidak mungkin. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tetapi ya wis lah gas. Kayak gitu. Waktu itu dari awal bikin YouTube dulu. Iya, dari bikin YouTube dulu. YouTube-nya tentang random sih Mas, tapi tentang isu-isu pedesaan. Isu-isu pedesaan. Karena nama channelnya juga bukan Perpus Jlegongan tapi Sabda Desa. Sabda Desa. Nah itu juga akun yang kamu pakai di Twitter kayaknya ya? Nama Desa. Yang dipakai di Twitter. Gitu. Karena nama Perpus Jlegongan kan dulu Mas Adit pernah ngomong nama Perpus Jlegongan itu kurang greget, kurang menjual. Kurang menjual. Jlegongan itu apa? Kesana lagi kejeglong. Gitu. Makanya di Twitter dan di YouTube kami punya nama akun Sabda Desa.
nama-nama senja banget ya, Sabda Desa. Nama-nama indie. Oke. Gitu. Terus yang dilakukan? Terus kemudian kami selama 2 tahun memproduksi beberapa konten. Terus ya udah hilang, lupa gitu kan. Lupa. Nah, di 2022 itu kami merilis satu kegiatan kelas bahasa Inggris. Kelas bahasa Inggris gratis buat anak-anak Jelegongan, anak-anak dusun. Terus berjalan sampai dengan saat ini. Nah, di 2023 akhir itu kami membayangkan bahwa ini kayaknya perlu ditambah kegiatannya. Nggak cuman kelas bahasa Inggris. Terus kemudian kami tambah ada kelas tari, dan kemudian ada satu kelas lagi namanya kelas sinau bareng. Kelas sinau bareng itu mata pelajaran gitu ya? Mata pelajaran umum. Dan sesukanya yang ngajarin. Sesukanya yang ngajarin. Jadi di 3 kegiatan itu, kelas bahasa Inggris, kelas tari, dan kelas sinau bareng itu kami punya 3 fasilitator berbeda, Mas. Kami punya 3 fasilitator berbeda, dan anak-anak yang diajarin itu sekitar 8 sampai dengan 9 anak. Anak-anak di dusun kami sendiri. Terus kemudian kami membayangkan daripada itu kecil-kecil, les A, les B, les C, kenapa tidak dijadikan satu, di rebranding lagi dengan nama sekolah desa. Dan konsepnya sebutannya bukan les tetapi kelas. Jadi secara konsep sebenarnya sesederhana itu. Tapi kenapa konsepnya kamu bikin sekolah gitu? Sekolah desa. Berarti kalau sekolah desa itu kan ada harapan besar gitu. Ini kan nggak cuma sekedar les-lesan atau nggak sekedar cuma klub atau community, tapi konsepnya kan yang kamu branding sekolah gitu. Nah, ini sebenarnya harapannya apa kok penggunaannya pakai sekolah gitu? Terlalu besar gitu. Memang, Mas. Memang itu terlalu besar. Jadi mungkin saya cerita sebentar. Di tahun 2022 itu kan kami mencari fasilitator guru bahasa Inggris. Di Twitter juga kami nyarinya. Di Twitter juga. Kami nulis kami butuh guru bahasa Inggris. Itu pasca kalian booming ya? Pasca Sabda Desa booming. Booming pertama itu kan gara-gara kami nulis tentang keinginan untuk bikin sekolah gratis dari AdSense. Itu cukup ramai. Terus kemudian kami merilis satu postingan lah. Intinya kami butuh guru bahasa Inggris. Terus kemudian kami menyediakan uang transport lah, semi gotong royong gitu. Terus kemudian ternyata yang kontak banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik dan banyak yang menawarkan untuk gratis, tapi kami tolak. Kira-kira kenapa itu, Bel? Kok mereka pada tertarik dan istilahnya mau untuk bervolunteer gitu? Menurut kami gini, Mas. Maksudnya yang kamu tawarkan semenarik apa tuh waktu itu gitu loh? Yang nggak tawarkan uang transport. Dan itu nominalnya nggak kami tulis. Nggak kami tulis. Tapi maksudku mungkin ada beberapa teman-teman yang udah daftar gitu lah, jadi tertarik gitu loh. Dan mungkin kamu udah berkomunikasi sama beberapa dari mereka gitu, walaupun nanti yang keambilnya cuma beberapa. Tapi sebenarnya yang motivasi mereka apa? Apakah cuma uang transport itu, atau istilahnya panggilan jiwa mereka, atau sebenarnya menurutmu sendiri ada sesuatu yang seksi dari konsepmu ini gitu, sehingga para pengajar itu mau datang untuk istilahnya bervolunteer mengajar gitu? Kalau pengamatan kami selama ini gini, Mas Adit, banyak orang yang pingin masuk ke lingkup kegiatan sosial, tapi tidak tahu harus gimana. Dan kalau suruh melakukan sendiri banyak yang tidak mampu, gitu. Terus kemudian mereka mencari komunitas yang bisa mereka ikuti. Gitu. Nah, kalau dalam konteks kami, ketika kami bikin iklan itu, banyak yang menawarkan gratis. Mas, aku bayar apa-apa gratis, ora usah dibayar. Tapi malah kami tolak. Yang menawarkan gratis itu malah kami tolak. Karena memang keinginan kami adalah kami agak profesional lah. Kami terima kasih sudah dibantu, sudah mau datang ngajarin anak-anak, dan ini ada sedikit dari kami untuk uang transport. Dan kayak gitu. Sehingga ketika kami misalnya request, Mbak, Mas, tolong ngajarnya gini, kami enak menyampaikan, nggak terbebani. Berarti dirimu sendiri sudah bikin konsep matangnya atau semacam kurikulumnya gitu di situ. Nah, yang kami sampaikan pertama, Mas, namanya Mbak Ida. Mbak Ida itu orang Kulon Progo. Iya, orang Kulon Progo yang megang kelas kami itu. Yang tak sampaikan pertama ke Mbak Ida itu, Mbak, aku nggak ngejar anak-anak itu kudu pinter bahasa Inggris.
Oke. Ini nggak seperti sekolah formal. Sederhananya, aku cuman pengen Mbak, anak-anak itu minimal pernah dengar satu kata dalam bahasa Inggris. Iya. Mereka, oh sorry itu artinya maaf, oh book itu artinya buku. Sesederhana itu. Jadi memang bukan kemampuan akademis yang kami kejar, tetapi lebih ke arah selama ini kan sekolah itu identik dengan bangunan yang dipagerin muter, pakai seragam kayak gitu. Berangkat ceria pulang ngantuk kan kayak gitu kan. Nah, kami ingin menawarkan bahwa sekolah itu tidak harus dalam bentuk sekolah formal. Dimanapun itu bisa menjadi sebuah sekolah, bisa menjadi sebuah tempat belajar mengajar, dan kegiatan belajar itu bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Sesederhana itu sebenarnya. Kalau untuk yang diajar dalam hal ini anak-anaknya, itu dari awal dirimu mencoba menawarkan konsep ini payu nggak sih gitu? Apakah memang langsung banyak yang datang, atau mungkin malah ada penolakan dari sekitar, atau mungkin maksudku gini, aneh loh. Iki ketika konsep pendidikan sekarang ya, kalau mau konsep sekolah ya, kalau mau sekolah yang gratis dan yang sudah ada gitu ya silahkan masuk ke negeri kan gitu. Atau kalau kamu pengen anakmu mendapatkan pendidikan yang lebih gitu ya masukkan ke sekolah swasta asalnya gitu. Atau kalaupun pengen dapat yang di luar sekolah umum, carilah les-lesan yang berbayar kan gitu. Tapi yang kamu tawarkan kan enggak gitu loh. Enggak. Ini jadi tidak penerimaan seperti apa penerimaan dari anak-anak dan warga gitu? Setahun pertama kami membuat kelas bahasa Inggris itu masih belum stabil Mas. Kadang hanya ada 1 anak, 2 anak yang berangkat kayak gitu. Nah baru di tahun kedua stabil 5, 6, terus kemudian tambah sampai sekarang ada di angka 8 sampai dengan 9. Kalau berangkat semua 9 anak. 9 anak. Ya, kalau berangkat semua. Oke. Nah, gitu. Itu kalau dari orang tua mereka gimana? Maksudnya adalah mereka basicnya apakah hanya warga sekitar situ, atau sebenarnya juga ada warga non sekitar situ yang ikut ke sekolahnya gitu? Ini jamnya jam berapa tuh? Jam itunya? Sore Mas. Sore ya? Sore. Ini konsepnya kayak les-lesan ya sebenarnya, ya, tapi kayak konsepnya sekolah gitu ya? Persis, bener. Gitu. Kalau orang tua welcome aja sih. Welcome aja. Ya, welcome aja. Gitu. Kalau selama ini kan memang warga dusun kami Mas, warga Jelegongan. Nah, gitu. Kami pernah beberapa kali mengundang anak-anak dari tetangga dusun, dan kemudian memang ada jet lag gegar budaya. Ya mungkin anak-anak dari dusun luar kan ekspektasinya kan apa ya? Ekspektasinya kan kayak les-lesan, formal, kayak gitu, full menulis, full mendengarkan materi kayak gitu. Berarti ini udah berlangsung berapa tahun semenjak awal berdiri? Semenjak awal kelas bahasa Inggris itu kami buka, kalau nggak salah Oktober 2022. Oktober 2022. Jadi hampir 2 tahun juga ya? Ya, hampir 2 tahun. Oktober 2022. Selama hampir 2 tahun itu dengan konsepmu yang seperti ini, kalau urusan pendanaan, masuknya dari mana? Apakah itu murni dari dirimu sendiri, ataukah ada ya istilahnya apa ya, urunan dari si anak-anaknya, atau ada donatur dari luar, atau sebenarnya dirimu dapat apa ya, pendanaan atau hibah pendidikan atau apa seperti itu? Oke. 2022 itu kami sebenarnya berencana bikin kelas bahasa Inggris dengan biaya 15.000 per pertemuan Mas. 15.000 per pertemuan. Ya. Oke. Tapi kemudian setelah jalan kami nggak tegel mau minta. Gitu. Anak-anak datang, ini bayar ono kaya ora tegel. Terus ya wis lah ben, ora usah. Terus kemudian orang tuanya WA. Mas, si Putri kok duitnya utuh. Lali rung bayar po. Terus kemudian kami balas, wis Mbak gowo wae, sing penting anaknya gelemnya. Nah, kemudian di 2024 ini kami memberanikan untuk memasang tarif. Memasang tarif. Iya, 15.000 per bulan. 15.000 per bulan. Dengan catatan untuk menghilangkan rasa sungkan itu kami nambah 2 kegiatan. Kelas sinau bareng sama kelas tari Jawa itu.
Jadi udah 3 macam kelas, seminggu masing-masing sekali selama 1 bulan, Iya. 15.000. 15.000. Nah, Oke. apakah itu nutup untuk operasional? Tidak. Tidak juga. Apakah ada pendanaan hibah atau apa? Tidak. Oh, Tapi dana alhamdulillah ada. Dan memang ada beberapa donatur dari luar. Kayak misalnya selama 3 bulan ini dari bulan Juli, Agustus, September kami mendapatkan donatur dari warga negara Indonesia yang tinggal di Australia. Ya, gitu. Beliau membantu selama sebulan itu membantu 3 juta untuk berbagai keperluan. Kalau orang-orang kayak yang sekarang bantu dirimu itu, dan mungkin ada orang-orang yang pengen membantu gitu, itu komunikasinya lewat apa selama ini? Media sosial. Media sosial. Berarti yang kamu pakai untuk apa ya, istilahnya mempopulerkan gerakan itu pakai media sosial. Pakai media sosial. Di media sosial itu seberapa jauh sambutan dari masyarakat ketika sekarang sudah terlaksana ya? Iya. Maksudnya kan kalau dulu boomingnya kan ketika dirimu mengeluarkan konsep yang sekolah gratis itu, terus sekarang sudah berjalan gitu. Apakah itu tadi selain yang sekarang baru membantu itu, apakah banyak juga donatur-donatur yang nggak tahu, bisa saja membantu lewat pendanaan uang ataupun lewat apa ya, bantuan peralatan ataupun sekedar memberi masukan macam-macam gitu. Tanggapan di luar seperti apa dengan konsepmu itu tadi? Bagus sih Mas. Juga bagus. Kami beberapa kali ada orang yang kontak lewat media sosial, belum pernah ketemu dan mempercayakan untuk membantu. Bahkan tanpa kami belum pernah bertatap muka, beliau juga belum pernah datang langsung, kayak gitu. Sekedar DM, Mas, kami nitip gini, tolong nanti dibelanjakan, aku dikirimkan aja fotonya, buktinya, kayak gitu. Oke. Jadi kalau boleh dikata berarti sekolah desamu ini bukan dan belum sesuatu yang formal ya, Bu ya? Tidak akan menjadi formal. Tidak akan menjadi formal. Tidak akan menjadi formal. Kenapa pilihannya itu, Bu? Secara administrasi lebih mudah. Dan lebih bebas, Mas. Lebih bebas juga. Ya, kalau misal ngejar formalitas, kami bisa aja kemudian mengarah ke PAUD. Misalnya. Kan itu sangat mungkin, dan dulu kami pernah ditawari untuk jadi PAUD. Iya. Kayak gitu. Tetapi memang secara administrasi terlalu berat untuk kami, dan saya secara pribadi orang yang menyukai kebebasan, dan kebebasan itu ada di sebuah konsep bernama sekolah desa. Ketika saya bisa masuk ke tengah-tengah anak-anak itu dengan bercelana pendek dan mengajar mereka dengan santai dan bergembira. Oke. Kalau ini Pul, selama 2 tahun ini ada nggak cerita-cerita mungkin yang bisa dibagikan kepada yang mendengarkan atau melihat ini tentang kegiatan di sekolah desa sendiri gitu? Karena kalau di konsep apa ya, sekolah-sekolah atau di tempat lain pun juga mungkin ceritanya ya kayak gitu loh. Tapi kalau dengan konsep sekolah desa yang kamu bikin ini, ada nggak cerita-cerita menarik yang bisa dikisahkan gitu yang kita bagi sama kita gitu? Oke, mungkin ada 2 cerita ya Mas ya. Oke. Yang pertama, saya itu orang yang dulu ketika sekolah nggak terlalu niat, dan kurang menyukai sekolah sebenarnya. Kurang menyukai sekolah karena dianggap marahin umat kayak gitu. Nah, tapi kamu sekarang bikin sekolah. Tetapi sekarang bikin sekolah. Dan ada satu perasaan aneh sampai dengan saat ini yang masih membebani saya. Ketika anak-anak itu pulang, saya masih salim cium tangan. Itu saya masih sangat terbebani sebenarnya. Kayak aku pantes gitu loh. Aku tuh guru, aku bukan yang ngajari kalian, karena yang ngajari kan fasilitator. Kayak gitu. Tapi ketika mereka salim cium tangan itu rasanya masih sangat aneh. Sejujurnya. Nggak tahu kenapa. Terus kemudian yang kedua, ada satu cerita, dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk orang tua anak-anak itu. Kalau dengan konsep yang sesederhana itu sebenarnya apa yang bisa dipelajari oleh anak-anak? Kan pertanyaannya semacam itu. Kami pernah Mas bikin pas di kelas sinau bareng itu,
anak-anak kami minta buat menulis. Wes sekarang ayo menulis, tuliskan apapun yang ingin kalian tulis, bebas. Kalian boleh nulis tentang hobi, tentang liburan kalian, apapun. Terus kemudian ada satu anak SD kelas 2. Mas, dia tanya gini, Mas, nek nulisnya dicampur nggo basa Jawa entuk ora? Entuk, bebas silahkan. Terus kemudian dia menulis. Kami tanyai, nulis tentang apa? Hewan Mas, hewan peliharaanku. Oke. Hewan peliharaannya apa? Anjing. Terus kemudian dia nulis. Nah, sampai di poin ini pun saya masih membayangkan itu hal yang mahal untuk dilakukan di sebuah sekolah formal. Kenapa? Ada dua hal yang membuat rasanya sulit. Menulis dicampur dengan bahasa Jawa. Yang kalau di sekolah formal kok kayaknya nggak boleh. Karena itu ada di pelajaran bahasa Indonesia kan gitu Mas. Yang kedua adalah hewan yang cukup sensitif dalam obrolan umum, anjing. Betul sekali. Nah, ternyata si anak itu nulis, dia intinya gini, dia punya hewan peliharaan anjing. Namanya siapa gitu saya lupa, tapi ada namanya. Terus dia bercerita, si anjing itu sebenarnya baik, penurut, tapi galak karena sering dibebedo. Dia nulis gitu. Jadi dia bertanya, Mas, boleh nggak campur bahasa Jawa? Itu karena dia ingin menulis kata dibebedo. Dimana kata itu dalam bahasa Indonesia juga agak susah dicari padanannya. Mungkin dijaili atau dikerjai, tetapi kan sense-nya tetap beda. Nah, setelah itu kemudian kami minta anak-anak buat membacakan ceritanya masing-masing di depan kelas. Nah, padahal lewat cara itu yang ingin kami tawarkan adalah pertama, kebebasan mereka dalam berekspresi lewat tulisan, dan yang kedua adalah keberanian mereka untuk mengemukakan pendapat di depan umum, di depan teman-teman mereka. Sesuatu yang rasanya mungkin kalau di sekolah yang mahal, sekolah alternatif, itu hal yang biasa ya Mas ya. Tapi kalau di sekolah negeri, di sekolah pinggiran, rasanya itu hal yang agak langka ditemukan. Seperti itu. Untuk informasi aja, jadi tempatnya Mas Saiful ini, tempat dia mengelola sekolah desa ini ada di Dusun Jlegongan namanya. Margodadi Seigan. Kelurahan Margodadi, Kecamatan Seigan. Oke, jadi kalau teman-teman yang mendengarkan ini ataupun melihat ini terus pengen berkunjung atau mungkin pengen melakukan studi gitu ya Mas, atau cuma sekedar ngobrol sama Mas Saiful karena mungkin ada kesamaan visi misi ataupun pemikiran, bisa langsung ke sana ya. Atau tadi dengan sosmednya ada di Instagram @perpuslegongan atau di Twitter @desabersabda. Desa Bersabda. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ini Mas Saiful. Ketika dirimu bikin sekolah desa ini, harapan kedepannya apa tuh, jangka panjangnya gitu dengan adanya sekolah desa ini? Apakah bercita-cita pengen jadi seperti sekolah alam tempatnya Ibu Wahya dan Pak Sopo kayak Pak Toto Raharjo, atau ini hanya akan berhenti pada titik tertentu saja gitu, atau malah sebenarnya dirimu punya kepenginan buat ini nanti menjadi sesuatu yang enggak formal sih, cuma lebih terlegitimasi secara hukum, secara akta gitu, atau seperti apa sebenarnya harapan kedepannya? Keinginan yang paling dekat Mas, kami berencana untuk membuka kesempatan buat anak-anak dari luar dusun untuk ikut. Itu rencananya sekitar bulan Agustus atau September tahun ini. Dari luar dusun boleh ikut dengan nominal pembayaran yang berbeda begitu. Target kami totalnya nanti ada 15 anak. Jadi sekarang ada sekitar 8 sampai 9 anak yang dari Jlegongan. Jadi nanti kami buka kuota untuk sekitar 5 atau 6 anak dari luar dusun Jlegongan. Seperti itu. Jika nanti kami dapat 15 anak totalnya, kami juga berencana nambah 1 fasilitator. Jadi satu kelas 15 anak itu ada 2 fasilitator. Seperti itu. Itu target yang paling dekat. Kalau target yang paling jauh, kami tidak membayangkan apakah akan jadi sebuah
sekolah alam, sekolah alternatif atau apa, tetapi yang kami bayangkan, yang sangat kami inginkan adalah keteraturan. Artinya biarkan ini berjalan dulu secara teratur, seteratur mungkin. Urusan nanti akan menjadi apa, biarkan nanti, itu waktu yang menjawab. Karena kami juga tidak punya konsep apakah akan jadi sekolah alam, apakah akan jadi sebuah sekolah yang secara legitimasi hukum ada aktanya kuat dan lain sebagainya. Kami belum ada gambaran ke arah situ. Mungkin itu tadi sebuah gambaran dari usaha seorang pemuda untuk membuat konsep alternatif pendidikan di dusunnya gitu, dengan konsep sekolah desa. Jadi kalau kembali lagi, kalau teman-teman ada sesuatu mungkin yang bisa punya pemikiran atau apapun yang itu bisa membantu Mas Saipul atau bisa mensupport Mas Saipul, bisa mendukung Mas Saipul, silahkan tadi kontak itu tadi ya. Siap. Terakhir nih Pul, di luar kamu di Ceglongan, di luar kamu punya dan menginisiasi sekolah desa terkait pendidikan, terutama pendidikan anak, itu pandangan secara general sekarang di Indonesia seperti apa? Dengan saya kasih pemantik adalah di beberapa kasus terakhir yang paling ramai itu adalah SD negeri yang di beberapa tempat itu mulai sepi peminat karena orang-orang tua lebih memilihkan anaknya ke sekolah-sekolah swasta, entah itu sekolah swasta yang berbasis agama ataupun sekolah swasta yang umum gitu ya. Kalau mengacu pada beberapa artikel yang saya baca, ada beberapa hal yang itu membuat para orang tua itu memasukkan ke sekolah swasta, seperti mereka lebih percaya pendidikan di sekolah swasta daripada negeri, mereka lebih dari tenaga pengajar lebih percaya kepada tenaga pengajar yang swasta karena mungkin orientasinya karena dibayar gitu ya, dibayar dengan orientasi swasta, sehingga mungkin beda dengan guru negeri gitu, ataupun alasannya ya dari kualitas pendidikan dan sebagainya macamnya gitu. Nah, kalau menurutmu sendiri sebagai seorang pegiat pendidikan anak, kondisi pendidikan terutama anak di Indonesia sekarang tuh seperti apa sih gitu? Pendidikan itu kan seharusnya terus mengikuti zaman ya Mas ya. Dan sudah saatnya memang diperbarui. Baik itu secara sistem kurikulumnya, pendekatan yang diberikan terhadap sekolah formal, pendekatan yang dilakukan sekolah formal kepada anak-anak, kepada murid, itu juga harus diperbarui. Dan kemudian ada sesuatu hal yang ditawarkan, bahwa sekolah tidak hanya berangkat pagi, pulang sore atau pulang siang dan diajari. Ada nilai yang harus diberikan oleh sekolah. Tetapi di luar itu semua Mas, saya percaya bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama. Ketika sekarang dunia pendidikan, mohon maaf, agak menyebalkan bagi saya secara pribadi, sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan sesuatu di lingkungan terdekat kita. Dan itu pintu masuknya sangat banyak. Teman-teman yang mengelola TBM bisa mengaktifkan TBM-nya, atau teman-teman yang bergiat di gereja ada yang namanya sekolah minggu, atau teman-teman yang beragama Islam ada yang namanya TPA, dan itu semua bisa dilakukan setidaknya untuk menyeimbangkan bahwa pendidikan yang diberikan itu lebih menyenangkan, lebih humanis, tidak melulu pulang membawa PR seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk setidaknya tidak melawan ya Mas ya, tapi menyeimbangkan. Sekali lagi seperti yang tadi Mas Adit sampaikan, memberikan alternatif. Seperti itu. Sebuah poin yang menarik ya sebenarnya ya, ketika kita diskusikan dalam beberapa minggu terakhir adalah tentang konsep sekolah negeri yang dijauhi, sekolah swasta yang mulai diminati. Satu hal lagi Mas, tidak semua kelompok masyarakat bisa memiliki pilihan. Sepakat.
ekonomi juga. Ekonomi pada akhirnya. Saya itu sampai sekarang mengatakan bahwa sekolah-sekolah alternatif itu tidak ramah terhadap kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Oke. Karena alternatif itu maksudnya swasta gitu ya. Swasta, sekolah alternatif, sekolah berbasis alam, berbasis agama. Karena kondisi di lapangan kan begini, Mas. Apakah orang-orang dusun itu tahu bahwa sekolah negeri itu kurang sip? Mereka tahu, Mas. Tapi masalahnya mereka tidak punya akses untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih baik. Bagi orang-orang dusun yang mohon maaf, petani, penghasilannya terbatas. Anak sekolah itu yang penting dekat, tidak perlu antar jemput, biaya terjangkau. Ke anak-anak tetanggaku juga sekolahnya di sana, jadi kalau ada apa-apa enak, sesederhana itu. Jadi pada akhirnya ya kondisi, sekali lagi tidak semua kelompok masyarakat punya pilihan untuk menyekolahkan anaknya itu mau ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta. Nah, di antara dua pilihan ini selalu ada pilihan-pilihan lain. Itulah kenapa saya tadi mengatakan, ayo teman-teman pegiat, teman-teman yang punya komunitas, teman-teman yang peduli, kasih alternatif. Entah lewat TPA, entah lewat sekolah minggu di gereja, entah lewat TBM-nya masing-masing, lewat komunitasnya masing-masing. Betul sekali. Oke. Jadi memang sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Sangat kompleks kalau kita membicarakan tentang pendidikan anak gitu. Jadi memang kalau buat comparing aja, jadi kayak yang tadi terakhir dibilang Ipul adalah nggak punya pilihan gitu ya. Karena ada konsep akses itu bisa berupa jarak sekolah, bisa berupa ekonomi, bisa juga berupa akses untuk mengetahuinya, akses untuk mendapatkannya, akses untuk mendaftarnya, misalkan gitu. Sebagai perbandingan aja, kalau kemarin aku sempat menyekolahkan anakku di luar sana, di luar negeri sana, itu sekolahnya juga sekolah anak, tapi bedanya kalau di sana itu adalah hampir semua kualitasnya merata. Sehingga di sana itu sebagian besar ketika parents, orang tua itu memilih sekolah buat anak itu adalah yang dicari bukan kualitasnya, karena hampir sama semua gitu. Jadi ketika sudah waktunya masuk sekolah dasar gitu, basic school gitu, yang dicari ya yang dekat saja, yang dekat dari rumah saja, kan gitu. Bahkan jarak sekolah anakku cuma jalan kaki cuma setengah menit dari pintu apartemen gitu loh. Jadi memang sangat dekat sekali gitu. Dan itu sebenarnya kan juga mungkin jadi ini isu yang dulu pernah di booming juga ya, bahwasanya ketika orang tua itu memilihkan sekolah anak yang paling bagus, tapi jarak itu rela diambil demi mendapatkan sekolah yang bagus. Padahal anak itu kan juga dalam menggapai sekolahnya itu kan juga ada waktu yang harus ditempuh, itu kan juga capek juga ketika dia harus berangkat, dia harus pulang dan sebagainya macamnya. Tapi memang kalau di Indonesia, kalau kita bicarakan masalah punya rumah, terus pilihan pendidikan gitu, ya di sekitar rumah mungkin banyak, tapi itu tadi mungkin ya kualitasnya dari tiap sekolah itu berbeda-beda gitu. Ya cukup kompleks sekali, tapi kompleks sekali. Tapi apapun itu, seperti yang diomongin Saiful lagi tadi di beberapa poin yang lain adalah ketika isu-isu dan beberapa waktu belakangan ini adalah tentang istilahnya sekolah negeri versus sekolah swasta gitu, beradu gitu, mana yang lebih kualitasnya lebih bagus, tapi kembali lagi aksesnya berbeda, bisa menjangkaunya juga kemampuannya berbeda, finansial berbeda dari orang tua dan sebagainya macamnya. Sebenarnya kita punya alternatif lain gitu ya, Pul ya. Dengan anggapan bahwasanya kalau pendidikan anak itu tidak hanya konsep sekolah di sekolah saja, tapi juga konsep pendidikan untuk anak itu bisa dimulai di lingkungan sekitar, bisa dimulai juga dari keluarga gitu ya. Benar. Jadi seperti yang dilakukan oleh Ipul dengan sekolah desanya, ataupun dengan teman-teman TBM yang tersebar banyak di Jogja, di seluruh Indonesia juga, itu juga aku rasa bisa menjadi oase juga di tengah carut marutnya pendidikan kita, karena memberikan pendidikan alternatif, walaupun itu tidak sepadat sekolah formal, tapi juga ya kalau ngomongin pendidikan ya luas gitu kan ya.
Di TPM dan di sekolah-sekolah yang seperti Ipul Buat itu pun juga banyak pendidikan yang bisa diakses di situ gitu. Dan terutama juga yang sudah punya anak, keluarga menjadi kunci juga. Betul. Bagaimana seorang bapak dan ibu ataupun dalam konsep keluarga besar bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya gitu. Oke, mungkin hari ini segitu saja. Saya Pul Cahyadi. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih sudah mampir di podcast Literasi Padepokan Asa ini yang kedua ini. Semoga sukses sekolahnya. Amin. Dan kembali lagi buat teman-teman yang pengen join sama Ipul, pengen diskusi silahkan. Pokoknya Ipul ini terbuka sekali orangnya. Bisa diskusi di mana saja ya Pul ya. Bisa didatangi di sekolah desanya, bisa ketemu juga, ketemu di luar. Pokoknya fleksibel aja. Oke, segitu saja. Wonder Home People dan kawan-kawan Padepokan Asa untuk hari ini bersama dengan saya Pul Cahyadi dan sekolah desanya. Sampai jumpa lagi di podcast Literasi Padepokan Asa X Wonder Home Library di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Thank you Mas Adit. Terima kasih.